Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMP Anur Bululawang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Anur Bululawang Malang merupakan sekolah berbasis pondok pesantren yang bertempat di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadha, Bululawang, Malang. SMP ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1992 oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Dengan luas bangunan kurang lebih 9.000 meter persegi dan luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi, SMP ini memiliki banyak sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. SMP yang beralamatkan di Jalan Raya Bululawang RT 10 RW 6 ini memiliki lebih dari 3.000 siswa yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat kah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua nggih. Nggih. Semoga kedepannya kita selalu diberikan Katan. Amin. Nggih, sebelumnya Bapak terima kasih kalian sudah datang dalam bimbingan kali ini. Nggih, Bapak harap nanti kedepannya masalah yang sedang kalian hadapi bisa terselesaikan atau bisa terentaskan dalam bimbingan kali ini. Oke, sebelum acara dimulai, Bapak ingin di antara kalian semua memimpin berdoa terlebih dahulu, silakan. Ya. Baik, sebelum acara ini dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna Ma ma yanfa'una yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana waftah qulubana waftah futuhal arifin An-Nabla Al-Fatihah. Ya, anak-anakku semua, di sini kita sedang melakukan kegiatan konseling kelompok. Kira-kira pernah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Kira-kira belum pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah. Jadi gini, Bapak jelaskan. Konseling kelompok yaitu di sini memecahkan suatu masalah atau masalah yang sedang kalian hadapi semua, yaitu dalam dinamika kelompok. Dan di dalam konseling kelompok itu nanti ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Bapak sebagai guru BK yaitu sebagai Pemimpin kelompok. Sedangkan kalian semua sebagai anggota kelompok. Tapi ingat, nanti di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Ya, nanti di dalam asas kerahasiaan ini masalah-masalah atau pembicaraan yang sedang kita bicarakan di sini itu sifatnya rahasia. Jangan diceritakan ke teman-temannya yang lainnya. Jadi cukup kita aja yang tahu. Jadi begitu nggih? Kemudian yang kedua, ada asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini kira-kira ada paksaan enggak? Enggak ada ya, kalian datang ke sini semua secara sukarela. Nah, dan kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, ini nanti Bapak harap di sini kalian semua menyampaikan masalahnya secara terbuka dan kalau bisa jangan ditutupi ya. Diceritakan secara sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya apa masalah yang sedang kalian alami. Dan yang terakhir di situ ada asas kenormatifan, yaitu aturan yang ada di dalam konseling kelompok. Nanti gini contohnya, jika ada anggota kelompok sedang menyampaikan pendapatnya, maka kita tidak boleh memotongnya. Dan jika ada temannya atau anggota kelompok yang mengungkapkan permasalahannya, maka kita tidak boleh
mencelanya atau mengejeknya atau tidak boleh menertawakan. Paham nggih? Ya. Nah, nanti gini, sebelum kegiatan hari ini kita perkenalan dulu. Kita dimulai dari nama lengkap, nama panggilan, kemudian hobinya. Nah, tapi nanti gini, hobinya kalian sebutkan dengan sebuah gerakan. Seru nih. Gitu ya. Nanti gini, contoh saya mulai dari Bapak dulu. Nama saya Abdul Hamid. Ya, panggilan saya biasanya Hamid. Ya, Pak Hamid. Saya mengajar di SMP Anur sebagai guru BK. Nah, hobi saya apa itu kira-kira? Iya, bulu tangkis. Oke, selanjutnya saya mulai dari Mbak Safi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Amira Sahi. Biasanya saya tuh dipanggil Sahi. Hobi saya Apa itu kira-kira itu? Ayo, Sepak bola sama main game. Ya, benar sekali. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nifan Mutaida, biasa dipanggil Vika. Hobi saya masak. Suka masak apa Mbak Vika? nasi goreng. Oh, nasi goreng. Oh, iya. Enak ini berarti ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, biasanya dipanggil Aulia. Hobi saya oh iya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Felita Rusiadini, biasa dipanggil Felita. Hobi saya apaan tuh? apa itu mengaca? Bikin video, nge-vlog. Oh, punya nge-vlog. Oh, bikin jadi Ya, ya, ya. YouTubers ya. Oh iya. Oke, keren, tepuk tangan untuk kalian. Ya, nanti gini, saya nanti selanjutnya Bapak harap kalian menceritakan masalahnya satu persatu tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Tapi ingat ya, diungkapkannya secara sejujur-jujurnya. Kalau bisa jangan ditutup-tutupi. Makanya tadi kan ada asas kerahasiaan. Makanya sampean tidak usah takut nanti. Insya Allah masalah yang sedang kalian hadapi, ya cukup kita bicarakan di sini aja. Jangan sampai keluar dari forum ini. Paham ya? Kira-kira sudah siap untuk memasuki kegiatan inti? siap. Yakin siap? Siap ya? Nanti gini, untuk tahap inti Bapak ingin kalian satu persatu nanti menyampaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Nggih, dimulai dari Mbak. Saya biasanya kalau habis istirahat itu terlambat masuk kelas. Oh, sering terlambat masuk kelas. Oh iya. Selanjutnya? Saya juga sama kayak Nova, sering terlambat. Oh, sering terlambat juga. Biasanya barengan terlambatnya. Ya, Iya. Selanjutnya? saya juga ikut terlambat. Sering juga terlambat masuk kelas. Selanjutnya? Saya juga ikut mereka bertiga. Oh, sering terlambat masuk kelas juga. Ya, selanjutnya kalau Saya banyak? kurang bisa memahami pelajaran matematika. Oh, kesulitan dalam mata pelajaran Matematika. matematika. Ya, selanjutnya Saya juga sama. Susah memahami materi. di pelajaran matematika juga. Tidak di IPA. Oh, di pelajaran IPA. Oh, gitu. Ya, karena materi di IPA itu kebanyakan babnya terlalu banyak ya. Iya, betul banget. Apalagi kalau gurunya kurang apa ya, menyenangkan. Ya, tapi tidak boleh ya membahas guru itu tidak Iya. boleh. Karena ingat, guru itu punya kelebihan dan kekurangan masing. Ya, jadi gini, nanti kita sepakati karena banyak di sini masalahnya tadi 1 2 3 4 yang terlambat masuk kelas, ya. Terutama setelah jam Istirahat. Jadi kesepakatannya kita bahas dulu ya masalah terlambat masuk kelas. Gimana, sepakat? Sepakat ya. Yang berdua sepakat ya? Ya, sepakat ya. Oke, di sini saya Bapak ingin tanya, kira-kira dari Mbak siapa tadi? Mbak Nova. Kira-kira kenapa kok sering terlambat masuk kelas? Kalau pas jam istirahat, saya kan biasanya jajan, Pak. Iya. Terus di kantin itu antrinya itu panjang. Oh, di kantin antrinya panjang. Iya. Ya. Terus habis jajan itu saya biasanya ke kamar dulu buat sholat. Ya, dari situ saya sering masuk itu ke kelasnya terlambat. Oh ya, jadi di kantin antri, kemudian masih sholat terlebih dahulu, kemudian baru datang ke kelas. Padahal waktu istirahatnya berapa menit? 30 menit kan ya? Iya. 30 menit kurang itu 30 menit. Kurang. Harusnya cukup 30 menit ke kantin. Kantinnya cuma satu kan? Enggak, Kantinnya cuma satu. di sekolahan. Di sekolah cuma satu, di pondok kan tapi ada. Iya.
Ya, kira-kira kalau gitu solusinya kira-kira gimana? Menurut ada yang kira-kira berpendapat solusi dari masalahnya Mbak Saya Nova? Ya, Kalau menurut saya tuh mending sholat dulu. Terus kalau misal mau emang jajan mau ke sekolah, berarti baliknya itu sekalian beli jajan dulu kalau masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya udah nggak beli. oh gitu. Iya. Ya. Selanjutnya untuk permasalahannya Mbak siapa tadi namanya? Mbak Dea. Kira-kira kenapa kok sering terlambat masuk kelas? Saya itu jajan dulu, terus antrinya kan panjang. Iya. Nah, teman saya ini ngajak telat, ya udah saya ikut. Oh, selain antri di kantin, terus ada juga ajakan dari teman untuk terlambat. Akhirnya ikut-ikutan terlambat. Jangan-jangan temennya ini ya yang ngajak terlambat. Ya. Oke. Jadi sama tadi kasusnya dengan Mbak Nova. Selanjutnya? Kalau saya terlambat biasanya karena males. Karena males. Kenapa kok males? Soalnya mata pelajaran terakhir itu bosenin gurunya. Gak boleh kayak gitu. Mata pelajaran apa itu? IPA. IPA. Oh, ya karena kesulitan itu. Iya. Akhirnya terlambat. Akhirnya sengaja terlambat gitu ya. Ya, selanjutnya? Saya biasanya itu diajak temen dipaksa buat ayo telat gitu. Tapi saya bimbang ikut pelajaran atau ikut temen, jadi saya telat. Oh gitu. Jadi karena diajak temennya juga, akhirnya sering terlambat masuk kelas. Kira-kira kalau diajak temen, apa tidak bisa menolak? Bisa, cuman nggak enak. Nggak enak. Oh iya. Kira-kira dari permasalahannya yang diajak temen, kira-kira ada yang mau berpendapat? Kira-kira solusinya gimana? Memiliki pendirian. Memiliki Pendirian. pendirian. Iya, harusnya kan kalau seandainya kita tahu kalau itu yang kita lakukan benar, itu kan harusnya ya sudah, kita nggak usah ikut-ikutan orang lain. Kan kayak gitu. Mungkin selain itu, selain memiliki pendirian, nggak ada. Kalau tadi itu yang apa di kantin apa tadi? Antri. Itu kira-kira gimana solusinya itu? Itu kalau menurut saya tuh belinya pas pulang aja, jadi dimakan di kamar gitu. Oh, belinya pada waktu Pulang sekolah. pulang sekolah. Iya bisa ya. Jadi istirahat kita tidak usah jajan, cukup sholat, kemudian ya udah jajannya nanti pada waktu pulang sekolah. Kan berangkat sekolah makan terlebih dahulu kan deh? Iya. Ya. Ya kan berangkat sekolah sudah makan. Jadi Bisa ya. jajan. Ya. Jadi jajannya ditunda aja nanti setelah pulang sekolah. Ya. Iya itu bisa gitu juga. Selain itu mungkin selain jajannya pulang sekolah? Sebelum berangkat sekolah. Oh Udah ya, bawa jadi sebelum berangkat sekolah Udah bawa jajan. sudah bawa Bawa jajan jajan. terlebih dahulu. Tapi ingat ya, kalau sudah bawa jajan terlebih dahulu tidak boleh dimakan di dalam Kelas. Jadi makannya harus pada waktu jam Istirahat. Jadi ya kira-kira dari masalah itu kira-kira sudah menemukan solusinya kira-kira tadi? Sampun. Kira-kira tadi Saman sering terlambat karena antri. Ya, Mbak berdua ini kan tadi karena antri, kebanyakan antri di kantin ya. Jadi itu solusinya. Nanti jajannya itu pada waktu Pulang Pulang sekolah atau sebelum sekolah. iya pulang sekolah atau pada waktu berangkat Sekolah. Nah, kalau tadi ikut-ikutan temen ya berarti kalian harus punya Pendirian. ya memang semuanya tidak gampang tapi ya kita belajar mencoba untuk ya intinya gini loh kalau seandainya sampean sudah tahu itu benar ya sudah jangan ikut-ikutan yang tidak Benar. jadi seperti itu nggih. Jadi gini nanti di dalam kira-kira dari masalah tadi kira-kira ingin berubah enggak? Ingin. Tahu ya kalau terlambat masuk kelas itu perbuatan yang salah. Dampaknya dari terlambat masuk kelas kira-kira apa? Dihukum sama namanya jadi jelek. Namanya jadi jelek. Di Alfa sama ketinggalan gurunya. pelajaran. Ketinggalan pelajaran. Selain itu? Kalau terlalu sering terkena SP. Kalau terlalu sering terkena SP. Oh iya bahkan kadang di akhir-akhir pada waktu pengurusan kartu ujian. Ya. Kalau banyak alfa? Oh Ya. iya ada hukumannya. Jadi beneran ya ingin merubah kebiasaan tidak terlambat masuk kelas? Ya, jadi nanti gini, nanti Bapak ingin kalian mengisi lembar kerjanya terlebih dahulu.
sini tentang permasalahan kalian dan kira-kira solusi apa yang kira-kira bisa sampean lakukan. Ini silakan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya terlebih dahulu. Kemudian silakan diisi pertanyaan yang ada di sini. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak ingin kalian membacakan tentang permasalahan yang sedang kalian hadapi dan solusinya bagaimana. Ya silakan dimulai dari Mbak. Masalah saya karena malas untuk kembali ke sekolah, terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Ya, kira-kira Malas untuk kembali ke sekolah, gak suka mata pelajaran terakhir. Terus yang mau saya lakukan agar lebih tertib, lebih bersemangat dan rajin untuk kembali ke sekolah dan belajar menyukai mapel, semua mapel. ya kalau bisa semua mapel disukai ya, apalagi kan kita masih di tingkat SMP. Jadi nanti untuk yang di tingkat selanjutnya kan baru ada kejurusan. Kalau di SMP kalau bisa semua mapel kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Alasan kenapa sering terlambat masuk kelas itu sering ikut-ikutan teman, terus dipaksa telat masuk kelas, terus juga saya nggak punya pendirian. oh jadi ada unsur pemaksaan juga ya dari Ya. teman-teman. Oh, ya. Tapi tidak sampai dibully kan? Tidak ya, oh, cuma dipaksa ya ikut ya. Selanjutnya, Terus yang harus dilakukan agar lebih tertib saat masuk kelas, saat jam istirahat itu saya mempunyai pendirian dan harus mempunyai keinginan menjadi siswi yang disiplin dan taat pada peraturan. Terus harus mencontoh teman yang baik bukan yang buruk. ya kalau bisa yang dicontoh itu yang baik bukan yang Buruk. Kalau diajak baik itu harusnya sampean mau, tapi kalau diajak keburukan harusnya Tidak mau. ya tidak mau. Kalau bisa ya kalau diajak keburukan ya harusnya ditolak kan kayak gitu. Ya itu kalau sampean punya pendirian yang wah, terutama masalah ya itu tadi masalah kebaikan. Ya. Jadi Bapak harap nanti ya kalian bisa mengubah sifat kebiasaan terlambat masuk kelas. Nanti gini, di sini Bapak ingin nanti mengadakan kontrak perilaku. Kan kalian tadi sudah sepakat ya? Ya. Ingin merubah terutama Mbak berempat ini. Ya, kan tadi sepakat kira-kira ingin merubah kebiasaan agar kedepannya lebih disiplin dan tidak terlambat masuk kelas. Nanti kira-kira dalam kontrak ini nanti kan kita sepakati 1 bulan. Nanti akan saya pantau 1 bulan di selain saya juga yang mantau dan ada juga wali kelas dan guru yang mengajar di mata pelajaran setelah istirahat. Nanti yang mantau orang-orang itu. Nah nanti kira-kira seandainya sampean bisa tertib dalam 1 bulan, kira-kira reward apa yang ingin kalian dapatkan? Mungkin Sertifikat ya boleh. Penghargaan tidak terlambat masuk kelas ya boleh. Mungkin yang lain? Membeli coklat yang banyak. Ya diberikan coklat ya boleh. Tapi nanti coklatnya dari sama sendiri loh ya. Iya. Ya mungkin yang lainnya dari mbak-mbaknya? Ingin beli es krim yang banyak. Pengen beli es krim boleh, nggak apa-apa. Selain itu mungkin tapi ya nanti hadiahnya kalian sendiri ya yang menyediakan. Nanti seandainya sampean bisa dalam 1 bulan tidak terlambat masuk kelas, lah itu nanti yang menjadi reward kita. Jadi kita rayakan pada waktu sampean sudah tidak terbiasa terlambat masuk kelas. Dan sebaliknya kira-kira seandainya kalian masih sering terlambat masuk kelas, kira-kira hukuman apa? nulis istighfar 500 kali. Menulis istighfar 500 kali. Terus Birrul walidain. menulis ya. Oke. Ya, menulis birrul walidain. Baca waqiah 41 kali sehari. Membaca waqiah boleh. Ya, terus Baca kira-kira istighfar sebanyak mungkin. membaca istighfar sebanyak mungkin. Ya sebanyak harus ada berapanya kan gitu.
1 juta. Banyak banget. Jangan terlalu banyak ya. Nanti gini, untuk hukumannya Bapak ingin bukan hukuman ya, punishment-nya. Bapak ingin punishment yang bisa kalian lakukan dan bisa kalian tunjukkan. Kira-kira apa? Gimana kalau kita sepakati biar tidak terlalu susah menulis istighfar mungkin? Piket. Ya. Piket kelas atau piket kelas mungkin gimana hukumannya? Ket lapangan. Nggak usah, jangan susah. Piket kelas aja selama 1 minggu. Ya. Gimana ya? Nah, nanti di sini silakan ditulis tentang lembar kontrak perilaku. Silakan dilihat dulu. Nanti kalau sudah dilihat, nanti kalian bisa isi, nanti kita bisa sepakati. Nah, nanti silakan diisi dulu di situ. Yang pertama apa itu? Tanggal hari ini ya. Tanggalnya silakan diisi. Hari ini tanggal berapa? 29 Januari. 29 Januari 2024. Kemudian ditulis namanya. Dibacakan saya bernama. Nah, saya siapa nama lengkapnya? Silakan ditulis. Dan kemudian yang bawahnya, apabila saya apa itu? Silakan dibacakan. Apabila saya tidak melakukan Maka saya akan punishment-nya apa tadi? Piket kelas selama 1 minggu. Ya, kita sepakati piket kelas selama 1 minggu. Kalau sudah, silakan di bawahnya ditulis nama, beserta duduk nama, kemudian tanda tangannya yang bawah ya. Sudah semua? Sudah. Silakan dibacakan mulai dari Mbak Nova. Iya, dibaca. Pada tanggal hari ini, tanggal berapa? Saya silakan. Pada tanggal 29 Januari 2024, saya Nova Aulia Rahma Rosali bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. Tidak terlambat masuk kelas. Apabila saya berhasil melakukan setiap hari, saya akan membeli jajan sepuasnya. Membeli jajan sepuasnya, ya nggak apa-apa. Kemudian silakan seterusnya. Apabila saya tidak melakukan setiap hari, saya akan piket kelas selama 1 minggu. Piket kelas selama 1 minggu. Selanjutnya. Pada tanggal 29 Januari 2024, saya Aulia Rahma bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. Tidak terlambat masuk kelas saat setelah istirahat. Apabila saya berhasil melakukan setiap hari, saya akan membeli coklat sebanyak mungkin. Membeli coklat ya. Apabila terus selanjutnya. Apabila saya tidak melakukan setiap hari, saya akan piket kelas selama 1 minggu. Piket kelas selama 1 minggu ya. Ingat ya, itu kontrak yang sudah kalian buat. Sepakat ya kira-kira dengan kontrak tersebut? Sepakat. Ya, nanti untuk pengawasannya Bapak akan mengawasi selama di situ berapa waktunya? 1 bulan. Itu untuk pembiasaan awal. Ya, Bapak berharap nanti ke depannya setelah 1 bulan kalian bisa membiasakan untuk datang tepat Waktu. Ingat lo ya, kan ada pepatah mengatakan waktu itu adalah Emas. ya emas lah. Waktu itu sangat Harga. makanya kalau bisa Bapak harap kalian semua bisa berdisiplin, terutama tentang tata tertib yang ada di Sekolah. ya karena itu tadi Nduk, dampaknya seandainya zaman terlambat masuk kelas, wis sampean dicap jelek, kemudian yang cap jelek kan bukan cuma gurunya ya kan, teman-temannya juga, kemudian ketinggalan pelajaran, bener nggak? Iya. Nah kalau ketinggalan pelajaran biasanya efeknya apa? Tidak naik kelas. Terus Sulit pelajaran. Nah terus apabila kan pada waktu akhir-akhir ada ujian, kemudian setelah ujian ada penerimaan rapor. Lah kalau kita ketinggalan pelajaran gimana kira-kira penilaian kita? Jelek. Kan pengaruhnya banyak itu ya. Dari terlambat
akhirnya tadi ketinggalan pelajaran, ketinggalan tugas, dan akhirnya yaitu efeknya ke penilaian kalian nanti juga jelek. Nah, jadi motivasi belajar sampean gara-gara terlambat bisa turun kan gitu. Ya. Ya makanya Bapak harap nanti ingat ya, selain kontrak itu kedepannya kalian semua juga sadar gitu loh. Sampean nggak usah takut dengan kontraknya. Bapak ingin kalian dengan kesadaran, oh yang saya lakukan ini salah. Ya jadi makanya kalau tadi punya yang suka ikut-ikutan teman tadi. Pendirian. Ya makanya Bapak harap kalian punya pendirian dan bahwa kalau itu memang benar ya sudah kita lakukan. Jadi seperti itu ya. Ya. Ya kira-kira sepakat dengan kontraknya? Sepakat ya. Nih. Untuk selanjutnya Bapak ingin menayangkan sebuah video ya, Bapak harap nanti dari video tersebut kalian bisa mengambil hikmah dari video yang Bapak tayangkan. Mereka harus terus latihan dan menjadi yang terbaik di hidup. Ketika kamu berjanji dengan diri sendiri untuk membentuk tubuh ideal, kamu harus sering ke gym. Kamu harus menjaga pola makan. Kamu harus mengkonsumsi banyak protein. Dan kamu harus melakukan itu terus-menerus. Proses disiplin. Ya tadi kata-katanya lawan rasa sakit maka kamu akan tumbuh ya. Kira-kira dari video yang sudah Bapak tayangkan, kira-kira poin-poin penting apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Silakan dimulai dari Mbak Sahi. Jadi disiplin itu dapat menjadikanmu menggapai apa yang kamu impikan. Ya. Terus karena disiplin itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi hidup itu tidak akan memberi apa yang kamu mau, tapi hidup itu memberi apa yang kamu butuhkan. Ya, selain itu, ya jadi itu kedisiplinan itu tidak bisa instan ya, atau tidak bisa tercipta dalam satu malam karena membutuhkan sebuah kebiasaan. Kalau kita setiap hari kebiasaan sudah disiplin, maka selanjutnya pasti kita akan terus disiplin. Ya. Jadi gini, untuk tahap inti ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada, ya di sini kita sudah memasuki tahap akhir. Ya, nanti gini, Bapak ingin di antara kalian menyampaikan pesan dan harapannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Oke, kira-kira siapa yang mau menyampaikan pesan dan harapannya untuk kedepannya? Monggo. Saya. Ya, silakan Mbak. Saya harap dengan bimbingan konseling ini saya bisa lebih rajin dan tidak malas untuk kembali ke kelas dan menyukai mapel-mapel yang ada. Selanjutnya, Saya harap setelah bimbingan konseling ini saya lebih taat sama peraturan, terus mempunyai pendidikan lebih baik, tidak mengikuti perkataan teman yang buruk, terus iya pokoknya intinya kalau yang saya tangkap dari semua ini ya untuk kedepannya Bapak harap kalian semua bisa lebih berdisiplin. Ya, jadi gitu. Kemudian gini, untuk selanjutnya Bapak ingin membagikan instrumen atau angket kepuasan atau terhadap bimbingan yang Bapak hari ini lakukan. Nanti silakan diisi dengan sejujurnya. Ini untuk perbaikan Bapak selama mengikuti proses konseling. Jadi nanti apa kekurangannya supaya masukan-masukan dari kalian nanti bisa Bapak perbaiki. Jadi seperti itu nih. Ini silakan diisi. Ya silakan diisi namanya, nama lengkap ya. Kemudian nama konselornya. Siapa nama konselornya? Ya, nama konselornya saya. Silakan tinggal dicalon-calon saja. Ingat ya, diisi dengan sejujurnya.
Sudah semua? Jadi kalau sudah, alhamdulillah kegiatan bimbingan konseling kelompok kali ini sudah memasuki tahap akhir. Oke, jadi Bapak berharap nanti kedepannya kalian itu tadi bisa lebih berdisiplin, ya terutama dalam hal untuk tidak terlambat masuk Kelas. Jadi seperti itu. Bisa nggih kira-kira semuanya? Bisa. Nggih. Karena gini, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih karena sampean sudah mau hadir dalam bimbingan kali ini. Ya, sama-sama. Oke, untuk yang terakhir karena tadi kita mulai acara atau kegiatan hari ini dengan berdoa, makanya untuk menutupnya kita harus dengan Berdoa. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka jami'a ma alamtana fardudu ilaina inda hajatina Al-Fatihah. Oke, sekian dulu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Anur? Bisa. SMP Anur? Bisa. Sekali lagi, SMP Anur?